Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sejarah kelas 10 MIPA 5 SMA Negeri 1 Tayu tahun pelajaran 2016-2017 ingin menceritakan tentang sejarah kerajaan Bali yang disusun oleh Arum, Suci, Eka Mardiana, Febrina, Fauzia Lutfianida, Jian Selis, Hintang Anjasuma. Sejarah Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan sebuah kerajaan yang terletak di sebuah pulau kecil yang tak jauh dari Jawa Timur. Kerajaan Bali umumnya bercorak agama Hindu. Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata pada zaman dahulu, sebelum kedatangan Majapahit, terdapat sebuah kerajaan yang muncul pertama kali di Bali, yaitu sekitar 914 Masehi, yang diketahui dari sebuah prasasti yang ditemukan di Desa Blanjong dekat Sanur yang memiliki pantai matahari terbit. Prasasti itu berangka tahun 836 Saka yang menyebutkan nama rajanya Kesari Warmadewa. Memiliki istana yang ada di Singatwala. Kesari Warmadewa adalah Ugrasena pada tahun 915 Masehi sampai 942 Masehi. Setelah meninggal, abu dari jenazah dari Raja Ugrasena dimandikan di air Madatu. Lalu beliau digantikan oleh mahkota Jayasina Warmadewa pada tahun 960 Masehi sampai 975 Masehi. Dikatakan bahwa Raja Jayasina membangun dua pemandian di Desa Manukraya yang letaknya sekarang adalah pusat kerajaan Bali pertama di Singamandawa. Raja pertama Sri Ugrasena. Beberapa prasasti yang ditemukan tidak begitu jelas menggambarkan bagaimana pergantian di antara satu keluarga raja dengan keluarga raja yang lain. Prasasti yang ditemukan di Jawa Timur hanya menerangkan bahwa Bali pernah dikuasai Singasari pada abad ke-10 dan Majapahit pada abad ke-14. Raja Kerajaan Bali. 1. Kesari Warmadewa yang beristana di Singatwala menurunkan wangsa Warmadewa. 2. Ugrasena. 3. Raja Haji Rabanendra Warmadewa, ia dicandikan di air Mandu. 4. Raja Jayasina Warmadewa, ia membangun pemandian di Desa Manukraya, yaitu pemandian Tirta Empul dekat Tampak Siring tahun 960. Raja Jayasadu Warmadewa. 5. Sri Maharaja Sri Waja Mahadewi. 6. Raja Udayana yang memerintah bersama istrinya yakni Guna Priyada Marpati yang melahirkan Airlangga, Marakarta, anak bungsu. Marakarta bergelar Marakarta Utunggu Dewa yang disegani rakyatnya. Ia membangun bangunan suci di Gunung Kawi, Tampak Siring, Bali. Anak wungsu mengaku penjelmaan Wisnu yang masa pemerintahannya dibantu 10 senopati. Rakyat hidup dari bertani. Binatang yang berharga adalah kuda. Untuk golongan pedagang laki-laki disebut wanigrama dan untuk perempuan disebut wanigrami. 7. Raja Walaprabu. Raja Jaya Sakti pada masa pemerintahannya ada 2 kitab undang-undang yakni Uttarawidi Balawan dan Raja Wacana atau Raja Niti. 8. Raja Pangus yang dikenal penyelamat negara karena mengajak rakyatnya kembali melakukan upacara agama sehingga mendapat wahyu atau hari galungan. Kehidupan Kerajaan Bali atau kehidupan politik. Nama Bali sudah lama dikenal dalam beberapa sumber kuno.
Dalam berita Cina abad ke-7 disebut adanya nama daerah yang bernama Dua Patan yang terletak di sebelah timur Kerajaan Holing atau Jawa. Menurut para ahli, nama Dua Patan ini sama dengan Bali. Adat istiadat penduduk Dua Patan ini sama dengan di Holing, yaitu setiap bulan padi sebuah dipetik. Penduduknya menulis dengan daun lontar orang yang meninggal dihiasi dengan emas, dan ke dalam mulutnya dimasukkan sepotong emas, serta diberi harum-haruman. Kemudian mayat itu dibakar. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, pengaruh Buddha datang terlebih dahulu dibandingkan Hindu. Prasasti yang berangkat tahun 882 Masehi menggunakan bahasa Bali menerangkan tentang pemberian kepada para biksu untuk mendirikan petertapan di Bukti Cintamani. Prasasti yang menceritakan raja yang berkuasa di Bali ditemukan di desa Belanjona dekat Sanur. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa raja yang bernama Kesari Warmadewa istananya terletak di Sangadwala. Prasasti ini ditulis dengan huruf Nagari atau Indra, dan sebagian lagi ditulis huruf Bali kuno, tetapi bahasanya Sanskerta. Prasasti ini berangkat tahun 914 Masehi atau 836 Saka. Dalam Candra Sengkala berbunyi Ikacana Wahni Murti. Raja selanjutnya Ugrasena, kemudian Tabanendra Warmadewa tahun 955 sampai 967 Masehi. Kemudian digantikan Jayasingha Warmadewa yang membangun 2 buah pemandian desa Manukraya. Pemandian ini merupakan sebuah air yang dianggap suci. Selanjutnya digantikan Jayasadu Warmadewa pada tahun 975 sampai 983 Masehi. Tidak banyak cerita mengenai kekuasaannya. Kehidupan ekonomi Kerajaan Bali. Ekonomi yang berkembang di Bali adalah sektor pertanian. Hal itu didapat dibuktikan dengan kata-kata yang terdapat dalam berbagai prasasti yang menunjukkan usaha dalam sektor pertanian, seperti sawah, parlak atau sawah kering, gaga atau ladang, kebuan atau kebun, dan kaswakas atau pengarian sawah. Kehidupan sosial budaya. Struktur masyarakat Bali dibagi ke dalam 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Tetapi pembagian kasta ini tidak keter seperti di India. Begitu pula dalam pemberian nama awal pada anak di lingkungan masyarakat Bali memiliki khas, yaitu Wayan untuk anak pertama, Made untuk anak kedua, Nyoman untuk anak ketiga, Ketut untuk anak keempat, dan juga Putu untuk panggilan anak pertama dari kasta Brahmana dan Ksatria. Kepercayaan masyarakat Bali banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan India, terutama Hindu. Sampai sekarang, masyarakat Bali masih banyak yang menganut agama Hindu. Penyebab kejayaan Kerajaan Bali adalah naik tahtanya Dharmadayana. Pada masa pemerintahannya, sistem pemerintahan Kerajaan Bali semakin jelas. Perkawinan antara Dharma Udayana dengan Mahadenata yang merupakan putri dari Makutawangsa Wardana dari Jawa Timur, sehingga kedudukan Kerajaan Bali semakin kuat. Penyebab kemunduran Kerajaan Bali adalah dikisahkan seorang Raja Bali yang saat itu bernama Raja Bedahulu atau yang dikenal bernama Mayadenawa, yang memiliki seorang patih yang sangat sakti yang bernama Ki Kebo Iwa. Kedatangan Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit ke Bali di bawah pimpinan Kerajaan Majapahit. Namun,
Karena tidak mampu, Patih Majapahit itu mengajak Ki Kebo Iwa ke Jawa dan di sana disuruh membuat sumur, dan setelah sumur itu selesai, Ki Kebo Iwa dikubur hidup-hidup dengan tanah dan batu. Namun dalam Lontar Bali, Ki Kebo Iwa tidak dapat dibunuh dengan semudah itu. Tanah dan batu yang dilemparkan ke sumur balik dilemparkan ke atas. Pada akhirnya dia menyerahkan diri, baru Ki Kebo Iwa dapat dibunuh. Setelah kematian Ki Kebo Iwa, Bali dapat ditaklukkan Gajah Mada tahun 1343. Bukti sejarah kerajaan Bali adalah berasal dari kitab sejarah dinasti Tang. Di sebelah timur Wuling terletak Poli, dan bahwa negeri Dapato terletak di sebelah selatan Kamboja. Penduduknya menulis di atas daun putra atau rontal. Di dalam berita Cina dikatakan bahwa mayat orang di Dapato diberi bekal berupa perhiasan dan dibakar. Prasasti Bali yang tertua berangkat tahun 804 sampai 882 Masehi. Isinya adalah pemberian izin kepada para biksu dan pendeta agama Buddha untuk membuat pertapaan di Bukit Cintamahi. Prasasti berangkat tahun 818 sampai 896 Masehi dan 883 Masehi. Isinya adalah mengenai tempat suci dan tidak menyebutkan namanya. Prasasti yang ditemukan di desa Blanjong dekat Sanur. Permukaan prasasti ditulis bagian dengan huruf Nagari atau huruf India dan sebagian dengan huruf Bali kuna, sedangkan bahasanya menggunakan bahasa Sanskerta. Angka berupa candra, sangkala, dan berbunyi Kecarawani Murti, artinya tahun 836 sampai 914 Masehi. Peninggalan Kerajaan Bali. Pertama adalah Prasasti Blanjong, Prasasti Panglapuan, Prasasti Peninggalan Anak Wungu, Candi Padas atau Gunung Kawi, Candi Mangening, Candi Wasan, dan Pura Agung Sakih. Sekian hasil dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like terus komen juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.